warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang kita muliakan para pengurus takmir, ketua takmir Masjid Manarul Ilmi ITS, yang kita muliakan para jamaah kajian pada subuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, dan juga kebersamaan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Salawat serta salam marilah kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insya Allah kita semuanya berharap mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, perkenankan pada pagi hari ini di Selasa minggu keberapa ini, keempat ya, ketiga ini ya. Kajian pada subuh dengan kajian tematik pada subuh ya, terkait dengan kajian halal. Insya Allah ini akan kita sampaikan dan mudah-mudahan bisa istiqomah tiap 2 pekan sekali ataupun di tiap hari Selasa kita akan membahas bersama ngaji terkait dengan tema-tema kajian halal. Untuk itu kami akan melakukan paparan ya terkait dengan apa yang telah kami siapkan. Nah, untuk itu mohon bantuan kami diberikan akses untuk hostnya agar bisa share materi. Nggih, sampun Pak. Sampun. Ya, insya Allah tema yang kami angkat pada pagi hari ini adalah terkait dengan produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol. Ya. Nah, memang kita membahas ya seputar kaitannya dengan produk-produk makanan ataupun minuman, ya, dan kaitannya dengan iptek halal maupun juga yang lebih global lagi. Insya Allah kajian tiap Selasa ini akan kita isi ya, dengan hal-hal yang terkait dengan pergerakan halal atau dikenal dengan halal movement atau juga dikenal dengan halal ekosistem, yaitu apa-apa yang kita konsumsi, kita kenakan maupun muamalah yang kita lakukan, yang mudah-mudahan kita berupaya agar sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Baiklah, jadi sebagai disclaimer atau pengakuan bahwasanya sebenarnya kami pribadi ini bukanlah ahli makanan atau minuman ya, ataupun juga memberikan fatwa-fatwa ya. Namun demikian kami ini adalah salah satu anggota dari Pusat Kajian Halal ITS, sehingga di sini forumnya nanti kita bisa saling berbagi dan juga berdiskusi. Nah, khususnya terkait dengan konteks-konteks kontemporer ya, apa yang terjadi pada hari-hari ini. Nah, para hadirin yang kami muliakan, alkohol sendiri adalah suatu larutan atau senyawa ya yang mempunyai bentuk ya kimia ya seperti yang ada di dalam slide ini adalah memiliki rumus kimia yaitu C2H5OH ya, atau dikenal dengan etil hidroksida atau etil OH. Nah, alkohol sendiri sebenarnya digunakan secara luas dalam kehidupan di masyarakat, ya, mulai dari medis, ya, di mana dalam medis ini penggunaan alkohol sangatlah banyak sekali, ya, terutama di rumah sakit, ya, digunakan sebagai untuk sterilisasi, untuk apa misalnya
desinfeksi, ya, dan lain sebagainya. Dari penggunaan alkohol di bidang medis ini sangat banyak. Nah, kemudian juga alkohol ini bisa juga digunakan untuk bahan bakar, ya, dengan bioetanol misalnya. Nah, ini alkohol bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Termasuk juga digunakan sebagai pelarut, ya, atau solvent dalam berbagai keperluan di industri atau di masyarakat. Ya, alkohol ini adalah salah satu bahan yang bisa digunakan untuk itu. Nah, yang hendak kita bahas adalah tentu yang kita ketahui bersama, alkohol ini juga digunakan sebagai minuman, ya, minuman, ya, atau dikenal di masyarakat sebagai minuman keras, ya. Nah, tentu di sini sesuai dengan syariat Islam bahwasanya minuman yang memabukkan, ya, ini adalah dilarang atau haram. Nah, kemudian juga alkohol ini juga digunakan di dalam industri sebagai cairan pendingin, ya. Cairan pendingin karena alkohol ini memiliki titik beku, ya. Titik beku itu sangat rendah, ya. Misalnya air titik bekunya 0 derajat Celcius, ya, alkohol ini titik bekunya itu minus, ya, minus 100, ya, minus ratusan derajat Celcius. Jadi sangatlah banyak, ya, penggunaan alkohol di dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Nah, untuk memproduksinya sendiri alkohol ini caranya ada banyak, ya, sangat banyak, ya. Di antaranya adalah yang ada di dalam slide ini dengan teknik hidrasi, ya, kemudian juga dengan menggunakan reaksi elektrokimia, kemudian juga melalui fermentasi, ya, fermentasi. Nah, ini bisa menghasilkan alkohol. Kemudian dari bahan selulosa ini juga bisa diekstraksi, kemudian dihasilkan alkohol, maupun teknik-teknik yang lainnya. Nah, di dalam alkohol tadi biasanya ada kandungan alkohol, ya, yang misalnya kita beli atau yang tersedia di masyarakat. Ada yang kandungannya misalnya persentasenya sedikit, ya, 10, 20, 50, 60% misalnya. Bahkan alkohol ini yang tersedia, ya, secara komersial itu bisa mencapai 95%. Ya. Nah, tentu alkohol yang diproduksi tadi ini diperlukan satu proses, ya. Proses dinamakan sebagai proses purifikasi untuk mencapai persentase yang diinginkan atau persentase yang paling maksimum. Nah, teknik purifikasinya pun juga ada beragam, ya. Termasuk diantaranya adalah teknik destilasi, kemudian juga menggunakan molecular sieve, ya, dan menggunakan desikan. Nah, atau juga menggunakan membran maupun juga menggunakan reverse osmosis, ya. Nah, adapun teknik-teknik lainnya juga tersedia, ya. Jadi ini adalah termasuk perkembangan ilmu kimia dan teknik kimia ini, ya, untuk bisa mendapatkan alkohol yang murni, ya. Nah, menurut catatan ini bisa mencapai, ya, hampir 95%. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah bagaimana cara menguji alkohol itu adalah benar-benar alkohol, ya. Adalah benar-benar alkohol. Nah, ini IPTEK pada saat ini telah menawarkan atau telah diketemukan, ya, teknik-teknik, ya, untuk bisa mengetahui apakah cairan ini sudah sesuai ataupun sudah menghasilkan alkohol. Nah, maka teknik-teknik seperti spektroskopi, ya, berbasis spektroskopi atau spektrum ini digunakan untuk menentukan, ya, atau menjamin kualitas, ya, bahwasanya yang dihasilkan tadi adalah alkohol. Nah, misalnya menggunakan teknik infrared spektroskopi, ya. Nah, di sini diperoleh ciri, ya, ciri spektrumnya yang itu menentukan bahwasanya adanya kandungan, ya, kandungan alkohol atau etanol tersebut, ya. Dalam hal ini ditunjukkan dengan rantai karbonnya, rantai atau senyawanya, ya, ada apa yang bisa dimunculkan, ya, melalui tanda-tanda tertentu. Nah, inilah yang digunakan, ya, secara umum oleh orang-orang di bidang kimia atau material, ya, untuk menentukan, ya, atau mengkarakterisasi suatu material yang ada di sekitar kita.
Nah, kemudian juga dalam perkembangan iptek lebih lanjut, alkohol ini juga perlu dimonitor ya, misalnya di dalam industri-industri tertentu yang membutuhkan alkohol. Nah, ini sangat beragam dan sangat banyak sebenarnya. Nah, ini sebagai contoh bagaimana suatu piranti atau device untuk memonitor kandungan alkohol ya. Nah, ini ada spesifikasi peralatannya di mana rentang pengukuran bisa sampai 0 sampai 100% ya. Nah, kemudian di sini juga ada spesifikasi lain terkait dengan akurasi ya. Kemudian juga respon time ya dan sensitivitas yang terkait dengan karakteristik alat-alat ukur yang ada di masyarakat. Nah, termasuk juga dalam bidang penelitian ya. Nah, termasuk kami ini juga pernah ya melakukan penelitian ya atau kajian bagaimana membuat sensor yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan alkohol di dalam cairan ya. Nah, ini dengan menggunakan satu metode yaitu menggunakan fiber optik ya atau serat optik. Nah, di sini bisa berfungsi sebagai sensor ya, dan tentu ini memiliki mudah dan bisa kita buat di laboratorium kita dan bisa digunakan untuk memonitor adanya kandungan alkohol di dalam cairan. Ya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana dalam data di sini adalah terkait dengan konsumsi alkohol di Indonesia. Ya. Nah, kalau kita lihat pada tabel ini, kita melihat konsumsi alkohol oleh penduduk ya dengan umur lebih besar dari 15 tahun dalam 1 tahun ya, yaitu liter per kapita ya, liter per kapita. Nah, kita lihat tren dari 2018, 19 dan 2020 ya, ini data bersumber dari BPS, itu ternyata relatif menurun ya, relatif menurun. Baik dari sisi perkotaan maupun dari sisi perdesaan. Nah, yang menarik di sini juga ya, di samping menurun, ini ternyata konsumsi alkohol itu justru banyak terjadi di perdesaan ya. Di pedesaan lebih banyak konsumsi alkohol dibandingkan dengan perkotaan ya. Nah, kemudian juga ada data yang kami temukan, yaitu terkait dengan angka ketergantungan alkohol di Indonesia ya, menurut riset kesehatan dasar. Jadi memang kegiatan mengkonsumsi alkohol di Indonesia itu banyak tidak tercatat ya. Jadi 62,5%. Nah, kemudian sebanyak 6,5% itu memiliki kategori peminum berat, yaitu khususnya pada usia 15 tahun ya. Usia 15 tahun. Jadi usia berapa itu ya? Sekitar ya usia SMP gitu ya. Usia SMP atau mungkin mau SMA atau SMA awal ya. Ya, jadi mereka 6,5% itu adalah para remaja kita ya, remaja kita. Nah, kemudian di antara tersebut itu 0,8% termasuk dalam kategori penyalahgunaan alkohol ya. Nah, kemudian bahkan ada juga yang mengkonsumsi alkohol itu pada rentang usia 10 sampai 14 tahun, yaitu sebesar 0,3% itu sudah terpapar atau pernah mengkonsumsi alkohol, yaitu 0,3%. Ya. Nah, ini ada kemudian pada usia 15 sampai 19 tahun, ya peminum alkoholnya mencapai 3,7%. Nah, kemudian pada usia 20 sampai 24 tahun jumlahnya 6,4%. Nah, ini berarti ini juga ada justru usia lebih muda ini lebih banyak ini ya, 6,5% kalau menurut data ini. Ya, ini adalah gambaran dari hasil riset kesehatan dasar. Nah, adapun jenis alkohol yang dikonsumsi juga beragam, mulai dari bir ya, wine, anggur ya, spirit ya, termasuk juga yang minuman oplosan ya. Nah, yang paling banyak dikonsumsi oleh hasil dari survei ini adalah jenis anggur atau wine, yaitu sebanyak 76%.
Nah, mungkin kita juga bertanya, ya, saya pun juga bertanya, mengapa ya orang-orang itu suka minum alkohol ya? Mengapa ya? Nah, ini paling tidak ini ada 5 alasan ya. 5 alasan mengapa ada ya sebagian dari masyarakat kita itu yang suka minum alkohol. Yang pertama itu adalah karena alasan sosial ya. Alasan sosial, misal di situ ada pesta-pesta ya, memperingati hari-hari tertentu, atau misalnya pesta ulang tahun ya, yang sudah berkembang di masyarakat ya. Nah, sehingga minum alkohol itu adalah hal yang biasa. Nah, itu adalah terkait dengan alasan sosial. Yang kedua adalah terkait dengan peer pressure atau tekanan dari rekannya. Nah, ini karena dorongan, karena diajak kawannya, kawan pergaulannya ya, karena semuanya minum, maka yang bersangkutan atau anak atau orang tersebut akan ikut minum alkohol. Nah, kemudian juga ada alasan ya karena orang tuanya itu adalah pecandu alkohol atau memiliki riwayat pernah menjadi pecandu alkohol. Nah, ini bisa mengakibatkan anaknya juga akan mengikuti mengikuti jejak dari orang tuanya. Nah, ini ada alasan mengapa ada orang yang suka minum alkohol. Nah, kemudian alasan keempat itu berkaitan dengan stres, ya, berkaitan dengan stres, ya, tekanan hidup, ya, ada permasalahan-permasalahan sehingga larinya adalah ke minum alkohol. Nah, kemudian juga ada alasan terkait dengan kesehatan mental, ya. Jadi kesehatan mentalnya tidak bagus, ya, sehingga alkohol ini menjadi suatu bentuk pelarian ya untuk dia menambah percaya diri ataupun untuk bisa menenangkan pikirannya. Nah, inilah ya, alasan ya mengapa ada sebagian kelompok masyarakat yang suka minum alkohol. Nah, kita juga perlu bertanya, emang apa ya atau bagaimana? Tadi kan mengapa orang minum alkohol. Nah, kemudian kita perlu tahu ya bagaimana rasanya mabuk alkohol. Ya. Seperti apa sih mabuk itu ya? Oke, nah ini kami menemukan referensi ya. Nah, pada awalnya itu orang yang mulai mabuk alkohol itu akan mengalami sensasi ya. Sensasi yaitu sensasi tipsi atau kepala keliangan. Ya. Nah, kemudian saking pusingnya, nah sehingga orang tersebut itu tidak kuat berdiri dan ingin terus duduk untuk mengurangi sensasi berputar di kepala. Nah, kemudian karena kandungan alkohol semakin banyak dan sebenarnya merupakan racun, ya, maka racun dalam alkohol ini akan terus masuk ke pembuluh darah dan meracuni tubuh. Nah, kemudian barulah ada fase namanya mabuk, ya, yaitu tanda awal mabuk ini biasanya akan muncul setelah mengonsumsi 2-3 gelas alkohol. Nah, tentu ini bergantung pada konsentrasi alkoholnya. Nah, misalnya 2-3 alkohol pada pria, jadi kemudian kalau pada wanita itu 1-2 gelas alkohol. Nah, jika itu dikonsumsi dalam 1 jam pertama, ya. Jadi kalau dalam 1 jam mengkonsumsi 1-2 gelas alkohol, untuk wanita itu dia akan mabuk. Nah, sedangkan pria yang lebih banyak, yaitu antara 2-3 gelas alkohol. Nah, tahapan mabuk sendiri ya, ini ternyata ada tahapannya. Tahapannya ada 7 ya, ada 7 tahapan. Nah, 3 tahap pertama itu adalah ada sensasi yang dikenal dengan rileks ya. Jadi orang yang minum alkohol di bagian pertama ya, misalnya 1 gelas ya. Dalam 1 gelas ini akan memberikan sensasi tenang atau rileks ya. Nah, tenang atau rileks. Nah, kemudian kalau diperiksa ya kandungan darah, ya kandungan alkohol dalam darahnya atau dikenal dengan BAC ya, blood alcohol concentration. Nah, itu sebesar 0,01 sampai 0,05. Nah, ini akan memberikan sensasi rileks. Nah, kemudian tahap berikutnya sebelum mabuk berat yaitu adalah tahapan euforia. Nah, euforia ini biasanya orang sudah mulai kesadarannya sudah berkurang ya.
merasa lebih pede, ngomongnya lebih banyak. Nah, ini adalah tahapan euforia. Nah, ini ditandai ketika mengkonsumsi 1-2 gelas ya untuk wanita dan 2-3 gelas untuk pria. Nah, atau bahasanya itu sensasi ngefly ya. Ngefly ya, ataupun ya hampir-hampir hilang kesadaran tapi masih agak sadar-sadar sedikit. Nah, jika diperiksa kandungan BAC-nya, blood alcohol concentration, nah pada orang tersebut kandungannya adalah 0,03 sampai 0,12 atau 0,12%. Ya. Nah, tahapan ketiga adalah mabuk berat. Ya. Nah, mabuk berat ini jika lebih banyak lagi, yaitu ada sensasi ngefly. Ya. Nah, kemudian di sini pada mabuk berat itu organ tubuh kita, liver, itu sudah tidak bisa memproduksi enzim alkohol dehidrogenase. Ya, enzim ini sebenarnya berfungsi untuk mengubah alkohol menjadi asetaldehida. Nah, ini liver sudah tidak berfungsi, tidak bisa memproduksi enzim tersebut. Nah, dalam hal ini kandungan atau kadar BAC ini sekitar 0,09 sampai 0,25%. Nah, itu tahapan ketiga. Nah, kemudian tahap keempat sampai ke-7. Nah, ini mulai dari hilang keseimbangan, ya, pingsan, ya, koma, ya, bahkan bisa berlanjut ke kematian. Ya. Nah, ini bisa diamati dengan berapa kandungan BAC-nya. Kalau hilang keseimbangan ini sekitar 0,18 sampai 0,30%. Ya. Nah, pingsan juga demikian, artinya sudah tubuh ini cepat mengalami dehidrasi, muntah, kejang, ya, karena sudah mabuk, ya, sudah mabuk berat, ya, kemudian bisa berujung koma. Nah, apabila kandungan BAC-nya adalah 0,35 sampai 0,45%. Nah, ini yang mengkhawatirkan ya, koma bahkan juga kematian apabila di sini BAC-nya 0,45%. Artinya apa? 0,45% ini bahwasanya tubuh tidak lagi mampu mentoleransi kadar alkohol di pembuluh darah dan semua organ tubuh sudah rusak, ya, sudah teracuni oleh alkohol tersebut. Nah, inilah yang fase-fase atau tahapan perubahan dalam tubuh saat manusia mengkonsumsi alkohol, ya, hingga mabuk berat. Nah, tentu kita tahu ya dampak negatif bagi kesehatan, dampak negatif konsumsi alkohol, ya, untuk itu patutlah kita hindari, mulai dari kerusakan saraf, ya, gangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, kemudian mengganggu sistem reproduksi, menurunkan kecerdasan, ya, menyebabkan kenaikan berat badan, mengganggu fungsi hati, menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh, dan bahkan juga bisa memperpendek usia seseorang. Nah, ini adalah 10 dampak negatif alkohol bagi kesehatan. Nah, kemudian juga kita bisa menemukan di dalam referensi, ya, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang mengalami kecanduan alkohol. Nah, di sini ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor psikologis, ya, yaitu adanya stres, depresi, dan kesulitan beradaptasi. Kemudian ada faktor sosial, seperti dorongan dari orang lain untuk minum alkohol, serta ketersediaan alkohol di sekitar masyarakat. Ya, ini adalah termasuk faktor sosial. Kemudian faktor lingkungan, ya, misalnya berada di lingkungan yang menganggap normal konsumsi alkohol, ya, baik yang sedikit-sedikit maupun yang secara berlebihan. Nah, kemudian juga faktor yang keempat adalah faktor genetik, seperti memiliki orang tua yang pernah memiliki masalah dengan kecanduan alkohol ini. Nah, baiklah, kita sekarang tinjau di dalam Al-Quran bagaimana terkait dengan bahaya dan keharaman khamr, ya. Khamr, ini bukan alkohol, ya, khamr. Yang pertama kita simak di ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia.
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian di ayat An-Nisa surat An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijis dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat hadis Nabi yang menerangkan keharaman khamr dan setiap yang memabukkan. Nah, hadis yang pertama adalah kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Yaitu semua yang memabukkan adalah khamr dan semua yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Umar dalam kitab Sahih Muslim juz 3 halaman 1587. Hadis nomor 2003. Nah, kemudian juga ada hadis kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 1. Nah, kemudian juga ada hadis yang ketiga, ma askara katsiruhu faqaliluhu haram, yang artinya sesuatu yang jika banyak memabukkan maka meskipun sedikit adalah haram. Ini adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan seterusnya. Dan perawi dalam sanad hadis ini terpercaya, dan At-Tirmizi menganggapnya adalah hadisnya adalah hasan. Nah, kemudian ada hadis Nabi yang memerintahkan untuk menjauhi khamr karena ia sumber kejahatan. Ijtanibul khamru fa innaha miftahu kulli syarr. Jauhilah khamr karena ia adalah kunci keburukan. Ini hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Abbas. Kemudian ada hadis berikutnya, al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu sumber kejahatan. Yaitu hadis riwayat At-Tabrani, ini Daruqutni dan Ibnu Hibban yang menganggapnya sahih. Kemudian ada hadis Nabi yang menerangkan ancaman bagi setiap orang yang terlibat dalam rantai produksi khamr. La'anallahul khamru wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulati ilaih. Yang artinya Allah melaknat, mengutuk khamr, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya dan penerimanya. Ini dari hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Umar. Jadi hadis ini menerangkan terkait dengan rantai pasok tentang haramnya atau tidak bolehnya kita untuk terlibat dalam rantai pasok atau rantai produksi khamr ini. Kemudian ada juga hadis berikutnya dari yang hadis Nabi yang menjelaskan terkait dengan sumber khamr yang bisa bermacam-macam. Dari Abdullah bin Umar an Abi radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala minal khintati khamrun wa minat tamri khamr wa minas sya'iri khamr wa minaz zabibi khamr wa minal asali khamr. Dari Abdullah ibnu Umar, dari ayahnya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beliau bersabda, dari gandum dapat dibuat khamr, dari kurma dapat dibuat khamr, dari jawawut, ya, semacam sereal gitu ya, dapat dibuat khamr, dari kismis dapat dibuat khamr, dan dari madu terdapat khamr. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Nah, kemudian juga hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-bid'u nabidul asal wa kana ahlul yamani yashrabunahu faqala kullu syarab askara fa huwa haram. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang albid, yaitu perasan kurma. Sementara penduduk Yaman sering meminumnya. Maka beliau bersabda, setiap minuman yang memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Ini hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian ada hadis Nabi yang menjelaskan aktivitas beliau meminum air perasan kismis. Nah, dan jika tersisa hingga 3 hari, hingga hari ketiga, maka dibuang minuman tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumbadu lahu zabibu fis saqa'i wa yashrabuhu yawmahul wal qada wa ba'dal ghadi fa idza kana masa'u tsalisati wa syaribahu wa saqahu fa in fadala syai'un aharaqahu. Rasulullah SAW pernah dibuatkan rendaman kismis, atau bahasa sekarang adalah infus water, ya, dalam mangkok. Nah, kemudian beliau meminumnya pada hari itu dan besoknya lagi. Pada sore hari ketiga, jika masih ada sisanya, beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, membuangnya. Ini hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kemudian juga terkait dengan infus water, ini juga ada hadisnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumtabadu lahu awwalal laili wa yashrabuhu idza asbaha yawmahu dzalika wal lailatal lati taji'u wal ghada wal lailatal ukhra wal ghada ila al khamri ila al asri fa in baqiya syai'un saqahul khadima aw amara bihi fasub. Rasulullah SAW dibuatkan rendaman kismis atau infus water di waktu petang. Kemudian pada pagi harinya beliau meminumnya. Kemudian meminumnya lagi pada pagi dan malam berikutnya, hari kedua. Demikian juga pada pagi dan petang hari berikutnya, lagi pada hari ketiga, yaitu pada asar. Jika masih ada sisanya, beliau memberikannya kepada pembantu atau menyuruhnya untuk membuangnya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kemudian juga terkait dengan makanan, minuman, ini juga banyak pendapat para ulama, ya, yaitu pendapat misalnya dari Syekh Khatib, ya, dalam Mughni al-Muhtaj, ya, yang menegaskan bahwa makna rijis adalah najis, ya. Nah, kemudian juga ada pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' tentang pandangan ulama mengenai kenajisan khamr, ya, yaitu khamr itu najis menurut pendapat kami Syafi'iyah, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh Qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, dan Imam Daud Al-Zahiri, yang menyatakan khamr tidak najis atau suci, walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasis yang memabukkan. Dan Syekh Abu Hamid Al-Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamr merupakan ijma'. Ya. Kemudian juga ada pendapat dari Imam Al-Mawardi terkait dengan definisi dan batasan mabuk. Ya. Jadi, dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah, batasan mabuk ialah hilangnya akal, sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi, tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicaranya tidak karuan, sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu, maka orang tersebut telah sangat mabuk.
Kemudian juga ada pendapat dari Imam Al-Syaukani tentang batasan fermentasi 3 hari. Kata-kata pada hari ketiga yang terdapat dalam teks hadis menunjukkan bahwa rendaman kismis setelah 3 hari diduga kuat telah berubah menjadi memabukkan, sehingga diarahkan untuk menjauhinya atau tidak meminumnya. Ya. Nah, kemudian ada pendapat tadi khamr, ya. Nah, kemudian ada pendapat terkait dengan alkohol atau etanol. Ya. Nah, bahwa status najis tidaknya khamr terdapat perbedaan di antara ulama. Dan nabis menurut Imam Abu Hanifah adalah suci. Demikian pula alkohol. Alkohol tidaklah sama dengan khamr. Parfum ya tidak hanya berbahan alkohol saja, tapi dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis. Bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr. Ya. Nah, kemudian juga masih ada beberapa pendapat, ini saya bacakan yang atas ini. Alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih. Dan seringnya alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan, dan lainnya. Menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat dan itu bertentangan dengan nas Al-Quran. Ya. Nah, bagaimana dengan LP POM UI ya? Nah, maka dalam rapat ya, gabungan antara Komisi Fatwa dengan LP POM, nah itu menyatakan beberapa hal di sini. Jadi alkohol itu adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki khusus fungsional, yang disebut dengan gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Nah, kemudian secara kimiawi alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja ya, etanol ya, banyak digunakan untuk produksi produk makanan, obat-obatan, dan kosmetika. Namun etanol atau etil etanol di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol. Nah, kemudian dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non-khamr, baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari industri petrokimia ataupun dari hasil industri fermentasi non-khamr. Ya. Nah, kemudian LP POM UI ini juga melakukan penelitian, melakukan riset dengan Institut Pertanian Bogor ya, ini pada tahun 2015 ya, yaitu terkait dengan fermentasi pada nabits ya, atau apa itu rendaman buah-buahan ya. Rendaman kurma, rendaman anggur ya. Dan di sini dijadikan landasan bagi MUI nantinya untuk menentukan berapa persentase alkohol ya yang menyebabkan itu masih halal atau sudah haram ya. Nah, dari hasil penelitian tersebut diperoleh data ya. Jadi alkohol buah-buahan tadi direndam sehingga terjadi proses fermentasi dan diamati dan diukur kandungan etanolnya mulai dari hari ke-0 sampai hari ke-5 ya. Nah, kemudian di sini dikarakterisasi atau diukur dengan alat yang dikenal dengan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography ya. Nah, hasilnya diperoleh bahwasanya setelah hari ke-5 ya, sampai hari ke-5, kandungan alkohol pada rendaman fermentasi ini kurang atau di bawah 1% ya, atau kurang dari 1%. Nah, misalnya kalau hari ketiga pun ya, misalnya bisa kita lihat untuk anggur itu adalah 0,76%, untuk apel adalah 0,32%, dan untuk kurma adalah 0,33%. Ya. Jadi secara umum setelah 3 hari, bahkan setelah 5 hari, kandungan alkoholnya di bawah 1%. Ya. Nah, dengan hasil tadi kemudian dilakukan rapat gabungan ya, maka dibuat kesimpulan ya, bahwasanya rata-rata kandungan alkohol atau etanol di dalam perasan jus buah tadi selama 3 hari ya itu adalah 0,5%.
Nah, inilah angka yang dijadikan dasar pada MUI ya, pada fatwa MUI pada tahun 2018 yang akan kita lihat. Ya. Nah, tentu keberadaan alkohol ini juga banyak prakteknya di masyarakat, misalnya alkohol yang digunakan untuk makanan ya, pada proses masak ya, proses masak. Ya. Misalnya ada orang praktek-praktek kalau tidak ada alkoholnya itu kurang ya. Ya, karena alkohol tadi katanya bisa melembutkan ya daging ataupun bahan makanan yang dimasak. Nah, tapi dengan dalih bahwasanya alkohol yang dituangkan makanan kemudian dipanaskan maka alkoholnya akan menguap ya. Dalihnya seperti itu. Nah, ini ada hasil penelitian pada beberapa tahun yang lalu, tahun 2017. Alkohol yang telah dicampurkan dalam makanan dan kemudian dipanaskan atau dididihkan, nah kemudian dibuang lagi ya, dibuang, hanya ada makanannya ya, airnya dibuang semuanya, minyaknya, ternyata masih ada sisa alkohol ya. Dari berbagai metode masak di sini kita lihat ternyata sisa alkoholnya masih ada ya. Mulai dari yang misalnya 85%, kemudian memasak di atas bara api ini masih ada 75%. Bahkan kemudian ditambahkan pada roti ya, diaduk selama 25 menit itu masih ada 45%. Bahkan diaduk-aduk dalam roti misalnya selama 2 jam, kandungan atau sisa alkoholnya masih ada 5-10% ya. Nah, ini lebih tinggi daripada tadi kalau dalam minuman ya, itu masih lebih tinggi dari 0,5 atau 1%. Ya. Nah, itu adalah hasil-hasil riset yang mendukung pengambilan keputusan atau fatwa MUI tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol. Nah, fatwa ini dikeluarkan pada tahun 2018 ya, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan etanol. Nah, ini ditandatangani oleh Komisi Fatwa MUI dan Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2018. Nah, apa saja fatwanya? Pertama adalah ketentuan umum. Ya, ketentuan umum. Yang pertama adalah khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak. Yang kedua, alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Yang ketiga, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau senyawa lainnya, antara lain metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang ditambahkan etanol dan atau metanol dengan sengaja. Ya. Jadi ini adalah ketentuan umum. Nah, kemudian ketentuan hukumnya, ini ada 5. Yang pertama, minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol minimal 0,5%. Ya. Minimal 0,5%. Ya, jadi mengandung khamr ya, yang mengandung alkohol dengan minimal 0,5%. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis ya, dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak. Oke. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non-khamr, ya, hasil industri non-khamr, baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr, untuk bahan produk makanan hukumnya adalah mubah apabila secara medis tidak membahayakan. Nah, ini ada tambahan safety ya. Apabila secara medis tidak membahayakan. Jadi penggunaan alkohol pada industri non-khamr ya, ini hukumnya pada bahan untuk bahan produk makanan hukumnya adalah mubah. Kemudian yang ketiga, penggunaan alkohol atau etanol hasil industri non-khamr, baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr, untuk bahan produk minuman hukumnya adalah mubah ya. Apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol atau etanol pada produk akhir kurang dari 0,5%. 0,5% ya. Jadi
Kalau digunakan pada minuman, kalau tadi makanan nomor 2, yang nomor 3 ini adalah minuman. Nah, minuman itu mubah, ya. Kalau hasil dari industri non-khamr, kemudian selama tidak membahayakan secara medis, dan selama produk akhirnya itu kurang dari 0,5%. Kemudian yang keempat, penggunaan produk antara atau dikenal dengan intermediate product yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavor atau perasa, ya, yang mengandung alkohol atau etanol non-khamr untuk bahan produk makanan, hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan. Nah, kemudian nomor 5, penggunaan produk antara pada minuman, ya, yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavor, ya. Ini juga diberikan hukum mubah, ya, asalkan tidak membahayakan secara medis dan selama kadar alkohol atau etanol, ya, kurang dari 0,5%. Ya. Ini adalah ketentuan hukum. Nah, kemudian ketentuan terkait dengan produk minuman, ya, minuman yang mengandung alkohol. Nah, ini ada 4, yaitu pertama, produk minuman yang mengandung khamr hukumnya haram, ya. Produk minuman yang mengandung khamr hukumnya haram. Kemudian produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol minimal 0,5% hukumnya haram. Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% hukumnya halal jika secara medis tidak membahayakan. Ya. Kemudian nomor 4, produk minuman non-fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% yang bukan berasal dari khamr hukumnya halal apabila secara medis tidak membahayakan. Nah, ini seperti minuman ringan, ya, yang ditambahkan dengan flavor, ya, yang mengandung alkohol atau etanol, ya. Asalkan secara persentase kandungan alkoholnya adalah kurang dari 0,5%, maka hukum minuman ini, minuman yang tentu bukan khamr, ya, itu adalah boleh, ya. Kemudian terkait dengan makanan, ya. Nah, makanan, ya, ini beda. Tadi minuman, ini sekarang makanan. Nah, produk makanan hasil fermentasi, ya, yang mengandung alkohol atau etanol hukumnya halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Ya. Ya, mungkin kita bisa melihat di masyarakat ada apa itu tape, ya, atau mungkin durian, ya, buah-buahan, ya. Nah, kalau diperiksa itu ada kandungan alkoholnya, itu ada, ya. Tapi ini makanan dan selama prosesnya tidak menggunakan bahan haram, ya, ya, bahan-bahan tersebut adalah halal, ya, tidak menggunakan bahan-bahan yang haram, maka kalau itu makanan, ya, niatnya untuk makanan, maka dalam hal ini hukumnya adalah halal. Kemudian produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol atau etanol non-khamr hukumnya halal secara dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Nah, kemudian ada juga pasal terkait dengan cuka, ya, cuka atau vinegar yang berasal dari khamr, baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa hukumnya halal dan suci. Kemudian nomor 4, produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta atau padat yang mengandung alkohol atau etanol adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Nah, kemudian yang nomor 5, ini sudah jelas, produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram, ya. Jadi produk makannya halal, tapi ditambahkan khamr, ya, maka mengubah, ya, status hukum makanan tersebut dari halal menjadi haram. Ya. Nah, kemudian juga fatwa MUI ini juga memberikan rekomendasi, ya, 3 rekomendasi. Yang pertama adalah untuk masyarakat, ya, diimbau untuk memilih makanan dan minuman yang suci dan halal, serta menghindari penggunaan produk makanan dan minuman yang haram dan najis, serta menggunakan bahan yang tidak jelas bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya. Nah, kemudian juga untuk rekomendasi untuk pelaku usaha. Nah, pelaku usaha diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk memastikan kesucian dan kehalalan makanan dan minuman yang diproduksi dan diperjualbelikan kepada umat Islam. Nah, kemudian yang rekomendasi terakhir yaitu kepada pihak otoritas, kepada para pemerintah untuk menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Ya. Baiklah, ya, demikian, ya. Dan alhamdulillah kita telah
membahas ya terkait dengan bahaya dan keharaman khamr. Nah, kemudian juga kita sampaikan fatwa MUI terkait dengan produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan etanol, yaitu menyangkut ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan makanan atau minuman alkohol, makanan yang mengandung alkohol, dan rekomendasinya. Oke, demikian. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, dan kiranya ada pertanyaan atau tambahan informasi atau diskusi, kami serahkan kembali ke pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Agus Muhammad Atta atas materi yang telah disampaikan. Mungkin dari para jamaah ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz Hatta. Tadi disampaikan bahwa Rasulullah mencontohkan hanya rendaman kismis atau kurma itu hanya 3 hari. Kenapa MUI kok 5 hari itu? Mohon penjelasan, Agus Hatta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya melihatnya ini menarik ya, MUI jadi dengan pengetahuan ya, iptek yang kita miliki dengan alat ukur teknologi yang sudah ada. Nah, ini memungkinkan untuk melakukan kajian hadis ya secara ilmiah. Nah, tentu kenapa 5 hari ya, karena ini untuk melihat lebih jauh ya. Karena alatnya sudah ada, metodenya sudah ada. Kenapa hanya sampai 3 hari ya? Nah, di sini menunjukkan ternyata setelah 5 hari ya, angkanya tadi tidak terlalu berbeda dengan yang 3 hari. Jadi ini untuk memperkuat. Jadi yang diambil adalah yang 3 hari tadi, kemudian di rata-rata. Nah, ini menariknya adalah angka 0,5% ya. Mungkin selama ini ya saya juga dari dulu kurang tahu berapa persen yang boleh ya. Apakah 1%, 5%, bahkan dugaan awal ya. Dulu saya beranggapan 1% tidak apa-apa gitu mungkin ya, 1%. Ternyata dengan kajian ini ya, dengan dari salah satu hadis Nabi tadi terkait dengan rendaman kurma ya. Nah, kemudian diteliti, ternyata ketemu angka 0,5%. Nah, itulah yang dipakai ya. Bahkan fatwa MUI 2018 ini ya, informasinya juga dijadikan rujukan juga di negara-negara lain. Oke. Terima kasih Pak Hamid. Izin tanya. Monggo. Izin tanya nggak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak sekalian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi tentang fatwanya MUI itu. MUI tadi mengatakan bahwa yang terakhir tadi bahwa vinegar itu haram dan suci, halal dan suci. Terus tapi itu kan saya mendapat kesan pada yang lainnya tentang alkohol makan ini ditambah alkohol selama kurang dari sekian persen itu halal dan sebagainya. Lah kata-kata sucinya itu tidak ada. Itu seakan-akan alkohol itu tadi tidak suci gitu. Kan tadi membahasnya panjang lebar tentang suci dan tidak suci pendapat ya. Tapi kesimpulan di MUI tadi, kenapa tidak eksplisit juga mengatakan bahwa alkohol itu sebetulnya suci misalkan untuk mau suntik diolesi alkohol kan gitu. Mau juga dicuci pakai alkohol. Nah, kalau ada kata-kata najis kan jadi akhirnya tidak suci gitu. Jadi akhirnya yang diolesi kena najis, sholat kudu diubah 7 kali kan gitu. Nah, dan ngapunten, gimana penjelasan tentang hal itu? Sebetulnya alkohol itu suci atau tidak? Nah, dari pembahasan tadi kan banyak lebar. Kemudian kalau ada orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu yang nggak mau suntik vaksin. Nah, kalau yang saya pernah tahu tuh ada seorang keluarga, sebuah keluarga itu anak-anaknya si Ahmad kan nggak disuntik vaksin.
Tapi sekarang pun kalau itu mungkin pribadi ya, karena penyakit mungkin bukan penyakit yang menular ya, dan misalkan polio dan sebagainya, bukan yang pandemik gitu. Nah sekarang masa musim pandemik ini masih ada orang yang tidak mau disuntik vaksin dengan alasan najis tadi. Itu gimana ya menurut apakah kan artinya kalau dia tidak disuntik vaksin kemudian dia tertular menularkan ke orang lain, itu kan malah mudaratnya lebih besar. Itu gimana menurut pendapat ya itulah dari sisi agama. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Imam. Ada 2 pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama terkait dengan alkohol ya. Alkohol sendiri apakah kalau di fatwa MUI tadi tidak disebutkan secara eksplisit ya. Tapi dalam kajiannya itu menyitir sebenarnya fatwa MUI menyitir pendapat-pendapat para ulama ya. Para ulama yang tadi saya sebutkan bahwasanya alkohol ini boleh tidak najis ya. Alkohol yang najis itu khamr ya, khamr. Nah, tapi alkohol ya itu tidaklah najis ya. Jadi alkohol itu ya suci ya, tidak najis, jadi boleh dipergunakan ya. Sedangkan yang najis tadi adalah khamr. Ya memang di fatwa ini nomor tadi ada 5 bagian ya fatwanya tadi, dalam ketentuan umum ya. Kemudian dalam ketentuan hukum ya, kemudian juga ketentuan terkait produk dalam minuman dan dalam makanan ya, maupun rekomendasinya ini tidak memang secara redaksional ini tidak menyebutkan ini bahwasanya alkohol ini adalah tidak najis ya, tidak najis. Ya. Demikian itu Pak. Jadi menurut kami ya, jadi menurut juga dari fatwa-fatwa ulama ya secara umum, jadi alkohol ini tidak najis. Maka kemudian yang kedua terkait dengan vaksin, nah ini monggo ini. Ustaz, agak bingung antara khamr dan alkohol tadi gimana ya? Nah, khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan ya. Khamr dan alkohol itu beda. Khamr itu sesuatu yang memabukkan ya, sesuatu yang khususnya minuman ya, minuman yang diminum ya. Tujuannya adalah jadi menurut juga para ulama itu mungkin nanti mohon ditambahkan Bapak Ibu. Jadi khamr ataupun itu ada beberapa ya substansinya. Kemudian juga ada terkait dengan tujuannya. Ya. Tujuannya alkohol itu bisa menjadi khamr. Ya. Kalau dia diminum dengan konsentrasi tertentu, tujuannya adalah untuk mabuk. Nah maka dia haram. Ya. Tapi kalau tujuannya alkohol ya. Jadi alkohol kemudian tadi kan digunakan untuk proses, digunakan untuk bermacam-macam ya, dalam medis juga. Nah ini bisa tidak haram ya. Ya asalkan tadi tujuannya adalah bukan tujuan untuk minum, tujuan untuk mabuk-mabukan. Nah, jadi bisa dilihat dari secara substansi ya, maupun juga nanti dilihat secara tujuannya. Nah, maka mungkin pendek pengetahuan saya. Jadi antara khamr itu bisa secara luas ya, alkohol itu adalah bagian yang bisa juga menyebabkan mabuk. Tapi sisi lain alkohol ini tidak tujuan dalam memabukkan, terutama dalam proses industri makanan, minuman saat ini juga ini sudah lazim digunakan, baik juga secara medis ya. Jadi alkohol itu bukan untuk memabukkan ya. Nah dalam hal ini maka kategorinya adalah boleh ya atau mubah tadi dalam fatwa MUI. Misalnya asalkan tadi kalau dalam minuman kandungan konsentrasinya adalah 0,5%. Ya, 0,5%. Nah, kalau dalam makanan tadi tidak disebutkan konsentrasinya. Tapi asalkan dia tidak dicampurkan langsung, ada makanan halal kemudian dicampurkan khamr, dicampurkan alkohol, nah itu bisa haram hukumnya. Tapi misalnya tape, nah ini menarik tape ya. Tape itu apa? Padahal kalau diperiksa secara teliti ya, kandungan alkoholnya itu bisa lebih dari 0,5% ya. Kalau minuman 0,5% kan sudah haram. Padahal tape ya atau durian ya, buah durian itu ya. Itu kalau diperiksa itu bisa lebih dari 0,5%. Ya, bahkan lebih dari 1 bukan 2% ya. Bahkan lebih dari 2%. Padahal minuman bir itu kandungan alkoholnya 2%. Ya, minuman bir itu. Nah, padahal kalau dalam buah-buahan atau tape itu
kandungannya bisa lebih dari itu ya menurut literatur. Nah, itu bagaimana? Nah, ini ada pendapat bahwasanya kalau minuman jelas minuman yang memabukkan, tapi kalau makanan ya tadi hukumnya adalah tidak apa-apa, mubah ya, boleh dimakan. Asalkan kita itu bukan minum. Jadi misalnya kalau perasan air ketan itu ya, ketan hitam itu ya. Nah, itu airnya kalau memang kita niatnya adalah untuk diminum ya, nah itu bisa haram ya, bisa haram karena minumannya yang diperhatikan. Tapi kalau makanannya, nah ini boleh ya, menurut fatwa MUI boleh ya. Jadi boleh asalkan tadi ya. Tapi kalau kita sudah tahu kalau kita tahu ini sudah lama ini banyak kandungan alkoholnya, kemudian kita sudah ada niat berhati-hati, nah itu juga lebih baik ya. Wah, ini sudah tadi ya seperti nabi ya analoginya. Kalau minuman pasti juga ada makanannya kan. Ada nabis tadi yang rendaman kurma. Nabi sudah tidak memakan 3 hari. Nah, meskipun itu minuman ya. Nah, ini juga ada pendapat, mungkin akan beda pendapat di sini terkait dengan makanan dan minuman. Nah, tapi ada pendapat ya, beberapa ulama ya kontemporer saat ini juga menyatakan seperti tape ya, duren itu boleh ya, boleh dan tidak haram. Ya. Namun kalau diperas, diambil minumannya, ya, kemudian kita niatkan supaya kita bisa nge-fly, nah itu haram ya. Karena secara persentase kandungan minumannya itu sudah lebih dari 0,5%. Ya, makatan Pak Mam. Iya, betul. Iya, karena mungkin sudah jam 6. Jam 6 terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Pak Kun ini, monggo Pak Kun. Ini harus. Agak Pak, menambahkan nggih. Mohon izin. Sedikit saja 1-2 menit nggih. Mas Zain tolong bisa kasih akses co-host Mas. Pertanyaan dari Pak Mam itu pertanyaan yang umum di masyarakat ketika kami mendampingi para UMKM gitu nggih. Jadi untuk menjelaskan itu kami punya PowerPoint seperti ini, Pak. Kamu kelihatan nggih? Iya, sampun. Jadi etanol itu ada 2. Jadi ada etanol homer sama etanol non homer begitu. Jadi Pak Hatta tadi sudah menjelaskan setiap homer itu mengandung etanol, tapi tidak semua etanol dikategorikan homer. Jadi ada 2 macam etanol sebetulnya, etanol homer dan etanol non homer gitu. Makanya ada para obat-obatan gitu, pelarutnya kan etanol biasanya. Mereka perlu untuk disertifikatkan halal. Kemudian ada industri kosmetik pun demikian. Nah, untuk membedakan itu, kita bisa lihat tabel ini. Misalkan saya punya pabrik A, B, dan C, begitu, 3 jenis pabrik ya. Bahan bakunya semuanya halal. Yang A sama B itu karbohidrat. Jadi nanti fermentasi. Pabrik C itu dari petrokimia. Jalur prosesnya pabrik A sama B itu fermentasi biologi. Yang C itu sintesis kimia. Tadi Pak Hatta sudah menjelaskan hidrogenasi etilen kayak gitu ya. Nah, kemudian pabrik A sama pabrik bedanya ini. Yang pabrik A itu jualan homer, Pak. Misalnya jualan minuman keras begitu. Kemudian pabrik B itu tidak jualan minuman keras, dia untuk biodiesel, misalkan bioetanol ya, kayak anak perusahaannya Raja Wali itu ini ya. Kemudian selama proses ini baik fermentasi maupun kimia itu biasanya ada proses pemurnian, bisa berupa fisik ya, biasanya fisik kayak distilasi, adsorpsi, begitu fisik gitu. Nih, karena pemurnian ini juga nanti menjadi state dia halal apa tidak begitu. Ini proses lanjutan. Kemudian produknya, kalau produk pabrik A karena dia jualan minuman keras begitu,
dia kalau verifikasi produk Pak Mam, jadi misalkan 50% produknya berupa minuman beralkohol, kemudian 50%-nya berupa etanol murni. Nah, ini etanolnya ini disebut etanol Homer. Biasanya harganya mahal karena memang sejak awal proses produksinya ini dia food grade ya, untuk diminum, untuk minuman alkohol begitu. Maka hukumnya adalah haram. Untuk yang B sama C itu sama-sama non Homer etanolnya ya, dan boleh digunakan. Ini mubah atau juga bisa menjadi haram tergantung dari studi BPOM ya. Dia menyengsarakan membuat kok menyengsarakan kesehatan ya, membahayakan kesehatan begitu, membahayakan kesehatan. Itu mubah ya, yang B sama C. Itu aja mungkin sedikit penjelasan terkait etanol. Jadi etanol memang tidak sama dengan Homer gitu ya. Matur suwun. Nih, matur nuwun Pak Setio. Nambah sedikit sekalian, 1 menit paling ya. Kenapa di SK-nya MUI itu tidak eksplisit menyatakan bahwa alkohol itu suci, padahal kajiannya itu panjang seperti itu. Karena ini kan debat-debat di masyarakat, ada yang ngotot bahwa parfum yang mengandung alkohol itu najis, ada yang mengatakan suci. Sementara MUI sudah melakukan kajian yang begitu panjang. Kenapa MUI tidak mau menyatakan bahwa alkohol itu suci? Gitu loh. Yang nyambung Pak Mam tadi itu. Terima kasih. Jadi di MUI ada 2 Pak. Di Fatwa MUI tahun 2009 itu dibedakan menjadi 2, alkohol Homer sama alkohol yang etanol Homer sama etanol non Homer. Kalau yang etanol Homer itu najis. Kalau etanol yang non Homer itu suci. Sampun dijelaskan di state itu. Ada kesimpulan yang menyatakan bahwa alkohol yang ada di parfum itu suci gitu. Bukan etanol yang di alkohol, di parfum, tapi etanol Homer sama etanol non Homer. Pertanyaan gini, etanol sama alkohol itu sama enggak Pak? Saya enggak orang kimia, enggak tahu saya. Oke, jadi alkohol itu sebetulnya nama suatu grup Pak. Ada etanol, metanol, propanol gitu ya. Itu namanya alkohol. Kemudian dalam masyarakat sehari-hari yang namanya alkohol itu adalah etanol tersebut. Yang di parfum itu juga etanol sebenarnya ya. Yang di parfum itu etanol. Cuman memang ada Pak di masyarakat ya, itu pakai metanol. Metanol lebih murah, tapi metanol itu berbahaya. Awalnya adalah etanol ya. Etanol itu enggak berbahaya. Artinya kan begini, kalau ada parfum mengandung etanol itu berarti kan atau yang dimaksud tadi adalah alkohol sebenarnya. Ya, alkohol lah. Istilahnya di masyarakat kan alkohol itu. Kalau parfum itu nggak di masyarakat adalah alkohol. Metanol biasanya spiritus gitu. Metanol itu spiritus. Berarti suci. Kalau suci kenapa tadi saya lihat di peraturannya MUI itu, SK-nya MUI kok nggak ada eksplisit itu ya. Padahal itu di masyarakat sangat mengemuka itu. Di LPPOM di MUI, Fatwa MUI sudah dijelaskan terkait alkohol itu bahwa alkohol ada 2 macam. Alkohol Homer dan alkohol non Homer. Yang suci adalah alkohol yang non Homer, Pak. Artinya kan begini, kaitannya dengan eksplisitnya itu loh, Pak. Eksplisit yang terkandung dalam parfum. Jadi kalau parfum, Pak, kita bicara produk parfum, itu dia bisa menggunakan alkohol Homer sama alkohol non Homer. Perusahaan itu bisa menggunakan dua-duanya. Oleh karena itu mereka perlu sertifikasi halal itu. Kalau mereka menggunakan alkohol dari alkohol perusahaan yang Homer, maka dia jatuhnya nanti haram, dipakai najis, Pak. Najis, dipakai untuk sholat itu najis. Iya, jadinya malah ini lagi, mohon maaf jadi berkepanjangan. Tapi jadinya begini, tadi saya menangkapnya gini, alkohol Homer itu alkohol dengan kadar tertentu yang kemudian bisa memabukkan, kan begitu ya? Jadi bukan Pak. Jadi di dalam fatwa MUI lengkapnya totalnya itu ada beberapa item. Penjelasan pertama definisi begitu ya. Definisi itu alkohol. Ini kesian yang sudah nunggu. Nanti bahasan berikutnya disambung itu ya. Diklarifikasi dengan alkohol Homer sama non Homer ini penting ini. Karena saya ingin memastikan bahwa supaya masyarakat tidak bingung bahwa alkohol yang ada di parfum itu najis apa tidak gitu. Kalau najis itu kriteria seperti apa, kalau enggak seperti apa gitu.
Tadi makanan kan sudah clear, makanan sudah clear, minuman juga. Tapi kenapa yang parfum nggak disinggung gitu sekalian? Itu aja. Termasuk obat batuk itu Pak, obat batuk. Obat batuk itu pelarutnya ada alkohol. Ya kalau obat-obat sih saya mikir kan pakai hukum darurat itu ya, sedikit tidak apa-apa gitu kan untuk pengobatan. Vaksin tadi kan juga begitu. Hukum darurat itu bisa lebih menjaga mudarat orang tua. Tapi kalau yang parfum itu kan enggak sebenarnya, tapi itu mengemuka karena sebagian orang sekarang sedang berbisnis untuk mengekspos yang bahwa parfum yang ada alkoholnya itu wajib. Nah itu sangat berpengaruh gitu. Terima kasih. Siap, matur suwun. Monggo Mas Aim ditutup, Mas Aim sudah siang ini kerja. Saya mau kuliah itu jam 6:15. Iya. Matur nuwun semuanya. Nuwun. Ya, terima kasih disampaikan kepada Bapak Agus Muhammad Atta atas kajian yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang telah hadir. Mungkin langsung saja saya tutup. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Agus, matur nuwun. Dek Mam, matur nuwun Dek Mam. Matur nuwun. Ini. Waalaikumsalam. Sehat selalu, alhamdulillah. Amin. Izin kula N nggih Bapak.